Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mewawancarai teman saya dari Riau mengenai apa sih penelitian kualitatif, terus pendekatannya apa saja, fungsinya apa saja, dan perbedaan-perbedaan diantaranya. Mungkin nanti teman saya atau narasumber saya itu akan menjelaskannya lebih rinci lagi ya teman-teman. Mungkin langsung saja kita panggil narasumber kita, Bung Raffi dari Riau. Silakan Bung Raffi masuk. Selamat siang Bung. Ya, Apa siang, kabar? Mas. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Gimana kemarin ketika daring itu? Kendala-kendala di rumah apa aja? Aduh. Kendalanya banyak sih Mas. Masalah jaringan terutamanya kan. Masalah paketan ya. Jaringan sih yang terutamanya. Jaringan ya susah ya. Ya sama lah kayak saya kemarin juga daring, ngerasain daring juga kan. Namanya kita di kampung, jaringan ya susah banget, namanya pelosok kan. Ya mungkin langsung saja kan pada kesempatan kali ini nanti kita akan bincang-bincang sedikit, bincang-bincang santai aja ya Mas tentang penelitian kualitatif. Ini Mas Raffi atau Bung Raffi ini kan kuliah di ilmu pemerintahan UMI kan, pastinya Mas Sakir, kalau nggak salah Mas Sakir kan dosen pengampunya. Oh iya. Mas Sakir kan pasti udah ngajar tuh tentang penelitian kualitatif di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya kan? Iya, udah. Mungkin langsung saja Mas, tentang penelitian kualitatif itu, Bung Raffi ini apa sih penelitian kualitatif itu menurut Bung Raffi? Oh, kalau menurut saya Mas, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis gitu. Yang mana proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu Mas. Oh, berarti nantinya landasan teori ini menjadi acuan sebagai yang mengarah kepada fakta-fakta atau realitas yang ada di lapangan gitu kan? Betul, ya? betul. Paham. Dan di sini menurut apa Mas? Menurut para ahli. Iya, para ahli, yaitu saya pernah mendengar dari dosen gitu, yang mana bernama menurut Bohdan dan Bigland pada tahun 1975. Penelitian kualitatif ini adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati gitu Mas. Gitu. Menurut para ahli tersebut. Menurut Bohdan dan siapa tadi? Bigland. Oh, Bohdan dan Bigland. Mungkin yang selanjutnya itu apa? Bung Raffi ini mengenai mau tanya juga ini masalah fungsi-fungsi dari fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif. Apa saja sih fungsi-fungsinya, bisa dijelaskan? Ya, bisa Mas. Fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam. Nah, gitu Mas, untuk mendalam. Yaitu begitu pula untuk dalam melakukan penelitian. Makanya ada fungsi pendekatan dalam penelitian itu. Terus itu fungsinya ada berapa? Fungsinya ada 3 nih Mas. Ada 3 fungsi. Apa aja itu yang 3? Nah, yang pertama tadi yang saya jelaskan tadi, dan yang kedua itu untuk mengembangkan dan mengeksplorasi teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif gitu. Yang ketiga, mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti gitu. Udah itu ketiganya. Iya Mas, saya agak susah ya Mas. Oh ya, wajar Mas, kita kan beda-beda lidahnya Mas. Yang selanjutnya itu Mas tentang pendekatan dalam penelitian kualitatif. Bukan kalau nggak salah saya searching di Google ada beberapa pendekatan kan, mungkin Mas Raffi paham nggak sih tentang pendekatan itu? Ya sedikit paham Mas. Kalau nggak salah
pendekatan itu ada 5. Ya, memang ya benar. Pendekatan itu ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama pendekatan studi kasus, dan yang kedua pendekatan studi deskriptif, dan yang ketiga pendekatan studi fenomenologi, dan yang keempat pendekatan studi ground teori, dan yang kelima yang terakhir yaitu pendekatan studi etnografis. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga apa tentang pendekatan itu, penjelasan atau definisi dari tiap pendekatan itu apa aja? Iya, di sini yang pertama itu pendekatan studi kasus tadi ya. Ya, Pendekatan studi kasus betul. ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan yang kontemporer gitu, Ya. atau studi yang dilakukan pada isu persoalan masalah persoalan tertentu gitu Mas. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dan yang kedua yaitu ada apa tadi ya, pendekatan studi deskriptif gitu kan. Ya. Yang mana pendekatan deskriptif ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang atau masalah yang akan datang gitu. Penelitian deskriptif ini memutuskan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung gitu Mas. Berarti masalah-masalah yang terjadi masa kini gitu. Iya, yang masa kini, dan banyak juga kan peneliti yang meneliti masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya yang belum terpecahkan juga. Oh ya gitu apa bang. Berarti studi kasusnya itu yang diambil dari masa-masa yang aktual gitu. Iya mas, itu mas. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan studi fenomenologi, yang mana merupakan studi yang dilakukan untuk mencari esensi dari suatu fenomena yang dialami oleh seorang individu gitu. Bentar mas, minum Mas, santai-santai. Minum gua, Mas. Santai aja, kita akan diskusi santai, bincang-bincang santai. Dan yang keempat kalau nggak salah tadi kan ada pendekatan studi Rokok mas, kalau mau merokok. lanjut mas, nggak merokok saya mas. Oh ya siap. Pendekatan studi ground teori, yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui atau menemukan serta menghasilkan teori yang berhubungan dengan kondisi situasi tertentu gitu. Oh ya paham. Dan yang terakhir kalau nggak salah yang kelima yaitu pendekatan studi etnografi, merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari gitu mas. Oh berarti dia yang diambil itu suatu kalangan atau beberapa orang betul. Komunitas kan? Untuk komunitas gitu. Ya, mungkin selanjutnya mas. Ya itu aja mas. Oh itu aja pendekatannya. Ya, ada 5 tadi kalau nggak salah pendekatan tadi. Ini yang selanjutnya itu apa namanya, mengenai apa sih perbedaan dari antara kelima pendekatan tersebut yang mencolok gitu loh, perbedaan yang sangat mencolok gitu. Yang sangat mencolok lah istilahnya kalau menurut saya mas, pendekatan studi yang mencolok yaitu ada pendekatan yang pertama ya, pendekatan studi kasus lebih ke pendalaman terhadap kasus tertentu yang belum bisa diselesaikan gitu. Itu pendekatan apa itu? Deskriptif? Itu ya deskriptif yang pertama tadi. Ya. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan apa tadi ya, pendekatan studi deskriptif ya, yang mana pendekatan studi deskriptif lebih dieksplorasi, ingin mengetahui secara luas terhadap topik yang akan diteliti gitu. Oh gitu ya. Ya. Terus selanjutnya mas? Yang ketiga yaitu ada pendekatan studi fenomenologi tadi. Di sini lebih ke pendalaman yang akan diteliti persona orang individu yang akan ingin diteliti gitu. Misalnya seputar persoalan hidup maupun pengalaman hidup gitu. Ya. Bentar mas. Bentar ya mas. Yup. Pak. Siapa mas? Ada tamu ya? Iya, ada tamu ya. betul. Mana mas? Itu apa namanya? Siapa? Kawan saya. Apa namanya?
mungkin mau pinjam sepatu futsal, mau futsalan kan? Futsalan Oh, ya. Enggak apa-apa sih, Mas. Mungkin tadi bisa lanjutin Mas lagi apa? Oh, iya. Tentang apa namanya? Pendekatan tadi itu loh yang mencolok. Oh iya, yang keempat tadi lagi kan Iya, yang terus pendekatan di ground theory tadi ya. ya mengenai grand theory itu. Itu seperti apa kalau menurut Bung Raffi itu? Bentar, Mas. Apa? Kuncian motor. Iya. Ya. Nih. Kunci motor itu rokok Mas namanya. Pakai sembunyi-sembunyi. Udahlah. Udah ya, Stop. Itu dulu Mas apa mungkin mungkin sekian. Enggak lah, langsung. Sampai jumpa Ya, ya. mohon maaf. Udah.